Ibu Yani, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Rena. Sehat Ibu Yani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Ibu Yani, sesuai dengan janji kita kemarin ya, bahwa kita akan berbincang-bincang ya. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Yani bahas? Iya Bu Rena, jadi ada sedikit permasalahan pada saat ini Bu Rena yang saya alami gitu. Kira-kira masalah apa ya Bu Yani? Boleh dong diceritakan sedikit? Iya, permasalahannya masih seputar ini Bu Rena, sekitar di kelas ya Bu Rena ya, kita sebagai guru. Itu ada sedikit permasalahan pada salah satu murid saya Bu Rena, seperti itu. Jadi Bu Yani sedang ada masalah dengan anak didiknya di kelas ya, gitu ya Bu ya? Iya, Kira-kira sebenarnya permasalahan anak didik Bu Rena. Jadi anak didik saya ini tidak bisa bersosialisasi Bu Rena. Jadi jangankan untuk mengerjakan tugas, tapi bersama temannya untuk jam istirahat pun dia tidak bisa berbaur dengan temannya, seperti itu Bu Rena. Oh iya iya, jadi Bu Yani masalahnya punya siswa yang jangankan mengerjakan tugas, tapi untuk berbaur pun, bersosialisasi mungkin tidak bisa gitu ya Bu Yani ya? Begitu ya? Iya, betul Bu Rena. Baik. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang saja ya Bu Yani ya. Jadi, Siap, baik. ya apa yang ingin Ibu Yani capai atau apa yang ingin kita dapatkan, kita hasilkan dari percakapan kita hari ini? Menurut Ibu Yani apa? Menurut saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya ingin siswa saya bisa bersosialisasi dengan temannya, seperti itu Bu Rena. Oh, iya baik. Jadi Bu Yani ingin di akhir percakapan kita kali ini adalah Bu Yani ingin mendapatkan solusi agar murid Bu Yani itu mampu bersosialisasi dengan teman-temannya, begitu ya Bu Yani? Iya betul Bu Rena. Nah, jadi begini ya Bu Yani, menurut Ibu Yani idealnya siswa di kelas itu memang seperti apa Bu Yani? Menurut saya idealnya siswa itu kan pada dasarnya manusia itu makhluk sosial ya Bu Rena ya. Jadi saya ingin siswa itu bisa bergaul dengan temannya, bisa berkomunikasi, karena di sekolah itu kan tujuan di dunia pendidikan itu selain mendapatkan ilmu pengetahuan juga kita mendapatkan pengalaman dan pergaulan dengan teman-temannya, seperti itu. Oh iya baik, benar ya Bu Yani ya. Berarti, menurut Bu Yani itu bahwa siswa itu idealnya di kelas itu selain dia mendapatkan ilmu pengetahuan, dia juga, mampu bersosialisasi dengan lingkungan, di kelas ya Bu ya, atau dengan teman-temannya, begitu ya Bu Yani? Iya betul Bu. Eee menurut Bu Yani nih ya, kira-kira indikator seorang anak yang bisa dikatakan mampu bersosialisasi itu yang seperti apa sih Bu kalau dengan teman-temannya misalnya? Ya, kalau kita lihat indikator dari kata yang bersosial itu sebenarnya dia tidak tertutup, dia mau berbicara dengan temannya, dia mau bermain dengan temannya, begitu. Intinya adanya terjadinya interaksi atau komunikasi gitu loh Bu Rena, dia tidak murung sendirian, begitu. Iya betul ya Bu Yani ya. Jadi menurut Bu Yani, indikator anak yang bisa dikatakan sudah mampu bersosialisasi itu adalah anak yang, bisa bergabung, berbaur dengan teman-temannya, begitu ya Bu Yani ya? Iya betul. Betul betul. Nah kira-kira Bu Yani, apa sih penyebabnya, yang membuat anak tersebut itu tidak mau bersosialisasi Bu Yani? Dengan Pen teman-teman gitu? Penyebab anak yang tidak mau bersosialisasi sih setelah saya identifikasi gitu ya Bu Rena ya. Jadi ternyata anak ini tuh terkait dengan kondisi keluarganya gitu. Dia ini merupakan anak yatim, jadi orang tuanya sudah meninggal dan ibunya ada di Bekasi. Nah, anak ini tinggal bukan dengan orang tuanya, tapi dengan keluarganya, yaitu salah satu omnya yang memiliki kayak yayasan seperti itu.
ya Bu Yani ya. Jadi penyebab anak itu tidak mau bersosialisasi itu karena, salah satu orang tuanya itu sudah meninggal dan dia tinggal dengan omnya gitu ya Bu Iya Yani? iya iya iya, ternyata seperti itu. Baik, Bu Yani, kira-kira apa ya yang bisa Ibu Yani lakukan supaya anak tersebut mau gitu bersosialisasi dengan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya? Kalau saya sih sudah mencoba yang pertama itu, karena ini juga sebenarnya walaupun bukan dia saja, tetapi yang secara khusus saya ingin tangani dia, tapi yang lain juga. Kalau sekarang itu anak itu, banyak yang milih-milih ini ya Bu ya, milih-milih teman. Jadi saya membuat jadwal untuk tempat duduk. Pertama ini saya, mengatur dulu. Jadi saya memilih stimulusnya saya ngatur, tapi selanjutnya anak-anak boleh memilih akan tetapi dalam seminggu sekali itu anak tuh diharuskan, eee, diharuskan untuk Bu Rena, diharuskan untuk, ini Bu Rena, pindah tempat duduknya, seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bu Yani ya. Jadi Bu Yani Iya. akan melakukan, memang sudah yang, Ibu Yani lakukan itu, mengatur tempat duduk siswa gitu ya? Iya Biar iya 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 menarik iya. lagi, siswanya juga biar berbaur dengan teman-teman yang lain, begitu ya Bu Yani ya? Iya betul. Ya, Bu Yani kan itu untuk hubungan dengan lingkungan ya. Kira-kira kalau untuk dalam pembelajaran mungkin, ada tidak tindakan Bu Yani gitu yang akan dilakukan untuk, memunculkan gitu sifat sosialisasi siswa itu gitu Bu Yani? Mungkin ini ya saya harus lebih banyak, mendesain pembelajaran secara berkelompok ya Bu Rena ya. Mungkin, agar, anak itu bisa lebih berbicara dengan temennya. Jadi, di situ saya juga membuat indikator dalam penilaian itu tidak hanya individual gitu. Misalnya bukan bukan artinya anak itu dalam kelompok itu bukan tugas akhirnya hasil akhirnya yang saya periksa akan tetapi prosesnya, seperti itu. Ih, hebat sekali Bu Yani ya. Jadi Bu Yani akan membuat pembelajaran itu, mendesain itu bukan hanya per individual gitu atau hasil akhirnya ya, tapi Iya dalam iya. prosesnya bagaimana si anak tersebut itu melakukan kerja kelompok secara bersama gitu ya. Jadi supaya anak itu juga bersosialisasi ya dalam pekerjaan kelompok tersebut ya Bu Yani ya. Iya iya, begitu. Hebat sebenarnya Bu Yani ya. Nah kira-kira apa nih yang akan dilakukan Bu Yani? Kemungkinan sih dalam 1 minggu ke depan ya Bu Rena ya, karena saya juga dalam tema Bunda ini saya sudah desain ada beberapa pertemuan yang memang, ada kegiatan berkelompoknya, seperti itu. Jadi Bu Yani akan mencoba menerapkan ini minggu depan ya Bu Yani ya? Iya, betul Nah, betul. menurut Bu Yani, kira-kira ada tidak, yang akan membantu Bu Yani dalam, mengerjakan langkah-langkah tersebut agar, tujuan Bu Yani itu tercapai gitu, bahwa siswa tersebut teruntuknya yang siswa yang tadi tidak bisa bersosialisasi itu mampu gitu untuk bersosialisasi. Ada tidak yang akan Bu Yani libatkan gitu? Yang ingin saya libatkan sih yang pertama tentunya siswa ya Bu Rena ya. Jadi saya akan berkomunikasi dan menyiapkan. Yang kedua itu rekan sejawat karena, saya ingin, ada observer dalam ini gitu ya biar terukur gitu. Jadi rencana saya itu berhasil atau tidak. Yang ketiga itu saya akan berkomunikasi dengan orang tua. Jadi menyiapkan segala sesuatunya dan, orang tua juga bisa bekerja sama dalam memotivasi anak. Jadi orang tua juga harus diberi pemikiran bahwa bukan hasil akhir gitu, jangan sampai egois gitu anaknya. Jadi orang tuanya men-judge anak untuk, "Ayo nak kamu harus, hasilnya bagus," tapi saya tidak ingin seperti itu, begitu Bu Rena. Jadi ada 3 pihak. Dan oh iya, sebelumnya juga saya sudah berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, terkait masalah ini Bu Rena. Wah, hebat sekali ya. Jadi Bu Yani itu sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah mengenai kasus anak tersebut ya Bu Yani ya? Iya. Bu Yani akan melibatkan dalam langkah tersebut akan melibatkan siswa terutama ya, Iya. supaya, mengajak siswa itu
mau gitu bergabung, mau bersosialisasi gitu ya Bu Yani ya? Iya iya, betul Ya Bu betul, Yani Bu juga Rena. akan mengajak rekan sejawat gitu. Ya Bu Yani langkahnya ya. Nah kira-kira Bu Yani, pada titik ini sudah, apa yang Bu Yani rangkum dalam percakapan kita kali ini? Kira-kira apa yang sudah Bu Yani dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang sudah saya dapatkan ini, saya sudah mendapatkan rencana yang konkret ya Bu Rena ya, untuk mengatasi masalah ini. Kemudian juga saya sudah punya gambaran terkait, apa sih, hasil akhir yang ingin saya capai dan, apa strateginya, seperti itu. Dan terima kasih sekali sudah membuka pikiran saya gitu ya Bu Rena ya, untuk mendapatkan, solusi dari permasalahan saya. Dan pada dasarnya kita sebagai pendidik, ya memerlukan komunikasi seperti ini Bu Rena, seperti Betul itu. sekali, saya sangat antusias sekali ya mendengarkan pengalaman dari Bu Yani ya, cerita tersebut juga sebagai pembelajaran juga ya Bu Yani ya, buat kita semua sebagai pendidik. Mungkin di lapangan kita akan menemukan anak tersebut ya Bu Yani ya. Iya Baik, iya. Bu Yani, kalau boleh saya rangkum nih ya Bu Yani ya. Jadi, dalam pembicaraan kita kali ini, Bu Yani memiliki siswa yang tadi tidak mampu bersosialisasi ya. Iya iya. Kemudian Bu Yani akan membuat langkah pertama adalah mengatur tempat duduk, ya begitu Mhm ya. mhm Kemudian mhm. mengajak rekan sejawat dalam penerapan pembelajaran yang mampu memunculkan sikap sosialisasi tersebut ya. Kemudian juga mungkin, Bu Yani juga sudah melakukan koordinasi juga ya kepada kepala sekolah gitu ya Bu Yani ya? Dan juga Iya tak iya, betul. terlepas juga Bu Yani selalu melibatkan siswa dalam pencapaian tersebut. Wah hebat sekali Bu Yani. Ya Oke, oke, makasih saya banyak. doakan ya Bu Yani, mudah-mudahan rencana Bu Yani berjalan dengan lancar dan Iya, mudah-mudahan siswa tersebut juga mampu bersosialisasi sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu Yani ya. amin amin amin. Terima kasih Bu Bu Rena. Yani, mungkin percakapan kita sampai di sini. Ada yang masih mau dibicarakan lagi Bu Yani? Mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin cukup ya Bu Rena ya. Alhamdulillah, terima kasih atas sharing-nya nih Bu Rena. Jadi Ya ternyata sama-sama Bu Yani. saya Nah, bisa berpikiran terbuka mengenai masalah ini. sama-sama Iya. Bu Yani. Lain kali nanti kalau misalkan sudah ada hasil dari apa yang sudah kita rencanakan itu, yang sudah Ibu rencanakan itu, nanti kita berbincang-bincang kembali ya, boleh ya Bu Yani ya? Kita Boleh share boleh Bu Rena, kita ya. sharing. Sudah Iya. cukup Bu Yani ya? Iya, sama-sama Bu Oke, Rena. assalamualaikum Bu Yani. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat Dadah. sore. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu Yani baik. Bagaimana Ibu Yani, sehat? Alhamdulillah sehat dan tambah sehat nih saya bertemu dengan Bu Rena. Iya, Iya. terima kasih Bu Yani. Maaf ini mengganggu Bu, saya waktunya Bu Yani. Nggak apa-apa Bu Rena, kita juga kebetulan saya juga ada waktu gitu ya. Saya juga pengen sharing pendapat sharing pengalaman dengan Bu Rena. Bagaimana Bu Rena, sesuai janji kita ya, pada pertemuan ini apakah ada yang ingin Bu Rena share atau Bu Rena bahas gitu? Ya, terima kasih Bu Yani. Jadi gini Bu, jadi saya punya satu murid ya Bu ya. Dia itu jika di kelas itu tidak bisa fokus gitu Bu. Jadi ketika saya berikan tugas itu ada aja hal yang dia lakukan gitu kan, yang dia lakukan kepada temennya gitu. Jadi kayak seperti problem maker gitu. Jadi di kelas itu membuat mengajak teman gitu kan, ngajak ngobrol. Akhirnya sehingga teman-teman yang lain itu ngobrol juga gitu Bu. Jadi saat saya memberikan pembelajaran itu, teman satu kelas itu sibuk gitu mendengarkan cerita dia gitu Bu. Akhirnya saya ke anak-anak itu suka bilang, "Udah belum gitu tugasnya, yuk kerjain dulu." Kayak gitu Bu. Oh, jadi Bu Rena memiliki salah satu siswa di kelas yang memang dia tuh sepertinya seneng cerita ya Bu Rena ya. Iya, Kalau iya saya Bu ini Yani. kalau saya rangkum dan
itu mengganggu kekondusifan kelas dan mengganggu konsentrasi teman-temannya, karena memang teman-temannya seharusnya mendengarkan Bu Rena ya sepertinya, malah mendengarkan dia, seperti itu ya. Oh begitu. Nah sekarang, kira-kira ya Bu Rena, apa sih jadi, tujuan Bu Rena, berbincang nih pada hari ini? Iya Bu, jadi saya ini nanti ada apa ya, semacam solusi gitu Bu, agar, anak tersebut itu bisa fokus gitu dalam mengerjakan tugas-tugasnya nanti gitu ya Bu, dan utamanya tidak mengganggu gitu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Iya, jadi kita sekarang ingin membahas bagaimana cara anak Bu Rena ini agar fokus dan bisa tidak mengganggu ya sama temennya ya, seperti itu Bu Rena. Baik. Baik, kalau seperti itu menurut Bu Rena nih, memang anak yang ideal itu anak di kelas itu yang ideal tuh seperti apa ya Bu Rena ya? Iya Bu, jadi ya kalau misalkan kita ya sebagai guru ya Bu ya, terutama yang menginginkan semua siswa itu jika di kelas itu minimal dia itu menyimak dulu gitu, memperhatikan gitu apa yang kita sampaikan gitu kan. Fokuslah utamanya ya Bu ya. Iya betul. Setelah itu kalau kita memberikan tugas itu mandiri itu minimal aku mengerjakan dulu gitu Bu. Jadi jangan dulu mengerjakan sesuatu yang lain, gitu. Fokus dulu ke tugasnya gitu Bu. Itu Ibu menurut saya. Oh, jadi yang Ibu Rena inginkan gitu anak di kelas itu bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran dan minimalnya dia bisa bertanggung jawab sama dirinya ya Bu Rena ya, dan tentunya dia tidak mengganggu juga teman yang lain seperti itu. Iya. Baik. Nah, berarti indikator nih anak sudah fokus kepada pembelajaran itu yang seperti apa ya Bu Rena ya? Baik Ibu, jadi menurut saya indikator anak yang sudah dikatakan fokus pada saat belajar itu, ya pertama dia itu apa yang kita bahas, dia mendengarkan kan, terus respon gitu Bu, apa yang kita berikan gitu kan, ada stimulus, ada respon juga dari anak itu. Nah saya, mengharapkan itu, indikator yang ada itu ada di dia gitu, jadi apa yang kita berikan gitu, langsung direspon gitu, jadi tidak diabaikan gitu, Bu. Jadi anak itu kadang kalau kita sedang kalau saya sedang memberikan pembelajaran itu, dia langsung gitu, Bu, dia emang kalau bisa dikatakan, apa sih ya, di atas rata-rata gitu kemampuannya mah, Bu, gitu. Cuman kalau misalkan saya langsung tunjuk, "Yuk maju ke depan," dia bisa, Ibu. Cuman gitu pas tugas mandiri, saya berikan tugas itu, dia tuh belum mengerjakan gitu, cuman dia udah langsung jalan ke temennya gitu kan, cerita, "Anak, teman-teman saya gini loh, kemarin saya gini." Jadi akhirnya tadinya satu temen dengerin, 2 temen, dari akhirnya semuanya pada fokus ke dia gitu, Bu. Jadi ya saya menginginkan dia memiliki indikator kefokusan gitu dalam pembelajaran gitu, Bu. Iya betul ya, jadi memang, keterampilan yang memang sulit itu menyimak ya Bu ya. Iya, anak-anak Iya, itu namanya juga kita anak SD sepertinya ya. Jadi betul. menurut Bu Rena, indikator anak itu fokus dalam belajar itu yang pertama bukan berarti bisa menjawab saja, tapi dapat menyelesaikan tugasnya, dan berarti itu, ada kedisiplinan ya Bu Rena ya yang ingin Bu Betul, Rena, Ibu. sisipkan nih kepada anak ini, karena memang ya walaupun kemampuannya baik itu kita juga harus mengarahkan anak itu gitu biar lebih disiplin agar potensi yang dia miliki ya mungkin bisa ini. Wah Bu Rena sudah baik sekali nih. Saya juga sepakat sekali indikator anak yang ideal tuh seperti itu ya Bu Rena ya. Baik. Sekarang apa kira-kira nih Bu Rena, apa sih penyebab dari anak ini tidak bisa fokus gitu loh Bu Rena pada pembelajaran Bu Rena? Baik Ibu, jadi penyebabnya mungkin ya gitu dari saya juga sadar gitu ya mungkin, anak itu ada sifatnya bosan mungkin ya gitu. Jadi iya mungkin bosan di kelas ya, Iya memang iya. 1 menit, 2 menit pertama gitu dia, fokus gitu, tapi, 3 menit selanjutnya gitu, 10 menit selanjutnya udah gitu kan, mungkin merasa bosan kali ya Bu ya, di kelas mungkin seperti itu. Dan juga, sebelumnya itu kan saya sudah pernah berkomunikasi juga
juga ya sama beliau, sama apa, orang tua beliau gitu. Ternyata mungkin di rumahnya itu ada, apa ya, beliau itu, apa, si anak tersebut itu tinggalnya dengan neneknya gitu, Bu. Jadi di rumah itu tidak ada orang tua gitu, orang tuanya kan bekerja Iya ya, iya Bu, iya. ya. Jadi di Oh, rumah iya itu iya. cuma nenek. Jadi mungkin menurut saya itu di sekolah lah gitu tempat dia bercerita, curhat gitu ya, Bu, ya. Jadi di rumah itu kurang, apa, kurang menyampaikan pengalaman dia gitu, tidak ada tempat buat curhat gitu istilahnya, Bu, ya. Jadi Iya penyebabnya iya iya iya. dengan dia bercerita dengan Oh. temannya, dia bisa menyalurkan pengalaman-pengalamannya gitu, Bu. Oh gitu ya, jadi memang kondisi lingkungan keluarganya juga gitu ya. Iya memang pasti sangat, berpengaruh sekali kalau kondisi lingkungan itu ya, terutama keluarga. Nah, kira-kira nih Bu Rena, apa yang sudah Bu Rena lakukan ya? Selain Bu Rena kan katanya sudah bertemu nih dengan orang tuanya, begitu sudah komunikasi. Nah, ada yang ingin Bu Rena rencanakan? Iya, Bu, sepertinya saya perlu ini ya, Bu, ya, apa namanya, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional kayaknya, Bu, ya, dalam Oh, iya pembelajaran iya. saya gitu, dan juga menciptakan iklim positif dan budaya positif mungkin ya, Bu, ya? Sepertinya itu. Jadi menurut Bu Rena itu, Bu Rena harus, menciptakan, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, kira-kira strateginya seperti apa ya Bu Rena untuk menciptakan iklim dan budaya positif itu? Ya jadi, strategi yang saya akan gunakan itu ya akan menyisipkan dalam pembelajaran itu terutama kompetensi kesadaran diri ya, Bu, ya, sama manajemen diri mungkin seperti itu ya, Bu. Jadi di mana supaya anak itu menyadari apa yang harus dilakukan gitu kan, bisa me-manage diri juga saat pembelajaran harus seperti apa, mungkin seperti Baik itu, baik. Bu. Wah, iya betul sekali Bu Rena, hebat ya. Bu Rena sudah memiliki rencana ya, yang bisa anak itu bisa me-manage diri, memiliki kesadaran diri. Nah, kemudian nih kira-kira nih ya Bu Rena, eee, ada nggak sih yang terlibat dalam rencana dan strategi yang, Bu Rena lakukan? Ya, Bu, tentunya saya akan melibatkan siswa ya, Bu, ya. Kan tadi, akan melakukan apa, kesadaran diri tadi ya, kompetensi kesadaran diri, saya kan akan mencoba membuat itu, Bu, apa, kayaknya roda emosi itu ya cocok kayaknya. Jadi saya akan bersama siswa sama-sama membuat roda emosi, kemudian juga, jadi supaya setiap anak itu mampu mengeluarkan apa sih, menyampaikan gitu emosi dia sehari itu apa gitu ya, Bu, ya. Di situ kan biar kita juga sebagai guru tahu gitu bahwa siswa itu saat itu berada di emosi yang mana gitu. Jadi saya akan melibatkan siswa dalam pembuatan roda emosi, itu, Bu. Jadi, kemudian yang untuk kompetensi manajemen diri itu ya, saya akan melakukan apa, teknik stop itu tuh, Bu. Jadi intinya di sini saya akan, terus melakukan apa, PSI ini berarti saya akan melibatkan siswa terutama, Bu, satu kelas itu biar yang sadar itu bukan satu siswa tadi itu, semuanya gitu. Jadi bahwa dalam belajar itu tidak boleh ngobrol gitu ya, Bu, ya, jadi kayak gitu. Intinya saya melibatkan Iya, siswa gitu, Bu. Dan juga oke. saya juga, akan melibatkan orang tua siswa tersebut mungkin, Bu, ya. Jadi saya akan berbicara kembali itu kan bagaimana apa, si anak tersebut, eee, berperilaku di kelas kayak gitu ya, Bu, ya. Iya iya iya. Wah, ini sudah baik sekali nih rencana Bu Rena dan sudah melibatkan juga orang tua dan siswa ya, yang tentunya di dalam, siswa itu walaupun di dalam kelas itu tanggung jawab kita gitu, tidak bisa dihilangkan bahwa siswa itu memiliki orang tua di rumah yang memang harus bekerjasama gitu ya, Bu Rena ya. Iya, nah, Iya, betul sekali nih Bu Rena. Nah sekarang, rencananya nih Bu Rena, yang tadi itu yang akan Bu Rena lakukan itu kapan ya? Ada waktunya ya? Apakah sudah ditentukan jadwalnya Bu Rena? iya mungkin karena ini sifatnya harus segera ditanganin ya, Bu, ya. Saya secepatnya mungkin, Bu, di minggu-minggu ini mungkin akan membuat roda emosi bersama anak-anak gitu, Bu, ya. Sama itu kan, apa namanya, untuk menciptakan iklim positif, budaya positif itu juga saya akan kan udah pernah sama anak-anak ya, Bu, ya, bikin keyakinan Iya iya kelas, mungkin betul. akan merevisi kembali gitu, Bu, keyakinan kelas gitu bersama anak-anak gitu.
kan yang sudah dibuat dan melakukan segitiga restitusi kali ya, Bu, ya? Iya, boleh boleh Iya, boleh. Wah, kayak bagus gitu. sekali nih Bu Rena. Sebenarnya sudah cukup konkret banget ini dalam merencanakan aksi. Dan tapi, saya ingin juga nih menanyakan Bu Rena, menurut Bu Rena sih ya, ini kita sharing saja nih, apa sih ukuran dari keberhasilan rencana Bu Rena gitu? Ya ukurannya ya mungkin pertama ya Bu ya, terutama, yang kita fokuskan satu anak tersebut ya Bu ya, Mhm. pertama dia, mampu me-manage diri dan melakukan kesadaran diri gitu. Minimal dia itu, sudah tidak mengulangi lagi gitu ya Bu ya, perilakunya saat belajar itu jadi lebih fokus kembali gitu, lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi kayak gitu Bu. Iya, dan kan biasanya itu dalam melaksanakan aksi itu ada hambatan ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi dan untuk meminimalisir gitu loh Bu, gangguan-gangguan atau hambatan yang terjadi itu Bu Rena akan seperti apa ya? Ya baik Bu, jadi kayaknya sepertinya hambatannya itu, pertama mungkin ya kita butuh butuh mengontrol penuh gitu ya, terutama kepada siswa tersebut. Berarti kita harus memantau, harus mengobservasi kembali, kemudian juga merefleksi gitu setiap hari apakah, sudah tercapai atau belum, sudah dilaksanakan belum oleh anak tersebut gitu kan, oleh semua Iya. siswa terutama ya Bu ya. Iya betul Saya betul. mungkin, di sini juga membutuhkan guru lain juga ya, Bu, ya, guru bidang Oh STANI iya. gitu. Jadi, bukan hanya saya mungkin, setiap saat di kelas itu seperti apa terutama gitu, Bu. Iya. Seperti itu. Iya, baik. Bagus sekali Bu Rena. Nah sekarang, Bu Rena sudah memiliki strateginya, sudah memiliki, tenggat waktunya ya, kapan jadwalinnya, terus Bu Rena juga sepertinya sudah siap akan segala sesuatu, hambatan dan ada solusinya nih. Nah, Bu Rena, apa komitmen terhadap rencana yang akan Bu Rena lakukan gitu ya? Ingin mencoba untuk membuat komitmen nih Bu Rena, bagaimana komitmennya? Baik, Ibu. Jadi komitmen rencana saya yang saya lakukan itu ya terutama anak ya, Bu, ya. Jadi, anak itu pertama itu, sudah paham gitu bagaimana dia bersikap. Jadi intinya pertama itu pas masuk kelas itu kan dia memberikan roda emosi itu ya mengeluarkan apa yang dia rasakan saat itu gitu kan. Nah itu setiap hari tuh mereka sudah diharapkan tuh setiap hari menyampaikan apa yang ada dalam perasaannya itu gitu ya Bu ya. Iya Jadi, iya iya iya. komitmennya itu pertama mungkin saya harus tetap mengobservasi, tetap, memantau siswa dalam bersikap gitu kan, kemudian dalam berperilaku dalam kelas, satu pembelajaran gitu Bu. Iya Jadi iya. intinya, butuh konsistensi gitu ya, butuh pemantauan penuh gitu, Bu. Iya Intinya juga pembelajaran KSE ini juga harus terus diintegrasikan dalam setiap mapel gitu ya, Bu, ya. iya Agar iya anak iya. terbiasa dengan apa, kesabaran dan manajemen diri gitu, Bu. Budaya positif. Iya. Wah, sudah bagus sekali nih Bu Rena dan, nanti semoga nih ya Bu Rena ya, saya doakan juga masalah yang Bu Rena hadapi itu bisa segera terselesaikan dan Bu Rena dapat, menjadikan siswa ini ya ideal gitu ya Bu ya, siswa yang baik yang pasti dalam dunia pendidikan itu bukan masalah pembelajaran saja ya, berarti untuk sikap ya Bu Rena ya, kesadaran diri. Betul, Bu iya. Rena, sebelumnya nih, apakah ada lagi yang ingin Bu Rena sharing dengan saya? Sepertinya sudah cukup ya, Bu, ya. Saya sudah mendapatkan solusi gitu ya, dari Iya, permasalahan yang alhamdulillah. ada gitu kan, yang unek-unek saya selama ini. Terima kasih Iya. banyak nih, Bu Yani, sudah Iya, dibantu. sama-sama Bu Rena. Iya, kita sama-sama aja ya belajar nih. Saya juga tertarik sekali dengan, permasalahan Bu Rena gitu ya, dan saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman di Bu Rena. Baik, nanti mudah-mudahan nih di pertemuan kita berikutnya, Bu Rena bisa sharing lagi nih, bagaimana Oke, aplikasi yang sudah Bu Rena lakukan, dan kita bisa sama-sama membicarakannya kembali ya Bu Rena ya. iya, Iya. Ibu Yani. Terima kasih, Bu Yani. Iya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Aman, saya ya Bu Rena. iya, Iya baik. Kita tutup ya Bu Rena, bisa ya? iya, Iya, sip, baik. Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.